Squidward. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Hai guys, di sebuah tempat perbelanjaan yang memperlihatkan si Patrick yang sedang memborong barang-barang belanjaannya hingga tangannya tak sengaja meraih seorang bocah yang ada di tempat tersebut. Si Patrick sangat suka berbelanja di tempat itu karena semuanya ada. Hingga datanglah seorang wanita kaya menghampiri si Patrick, kemudian si bayi itu langsung dikembalikan lagi kepada sang ibu. Ternyata wanita kaya itu merupakan pemilik pusat perbelanjaan yang melarang si Patrick agar membayar barang belanjaannya terlebih dahulu sebelum pergi membawanya. Tentunya sebelumnya si Patrick tidak membawa uang. Wanita kaya itu kemudian menyuruh si Patrick untuk segera bekerja di tempatnya agar bisa membawa barang-barang tersebut. Singkat waktu, terlihat seorang si Patrick sudah memakai baju seragam kerja. Dia menghampiri salah satu pekerja yang sedang membersihkan lantai menggunakan alat. Si Patrick lalu langsung mencoba alat yang bergetar itu untuk membersihkan lantai. Namun kejadian yang sungguh tidak terduga, justru alat tersebut membuat si Patrick berputar-putar dan menghancurkan barang yang ada di sekitarnya. Di sini Patrick sebelumnya memang tidak bisa mengoperasikan alat itu. Ketika bosnya lewat, si Patrick langsung berubah menjadi patung yang sebelumnya telah dirusak. Terbukti aksi penyamaran itu tidak diketahui oleh Upton, namun saat ada si bocil yang sedang menikmati es krim, lidah si Patrick mulai menjulur untuk mendapatkannya. Tak hanya sampai di sini saja, si Patrick benar-benar mengambil es krim itu hingga tarik-menarik dengan si bocil. Tak tanggung-tanggung, si bocil itu juga ikut kemakan ke dalam mulut, hingga membuatnya menangis karena es krimnya telah dihabiskan oleh si Patrick. Saat sang ibu datang, ia langsung melaporkan kejadian itu. Sayangnya ibunya tidak percaya dengan perkataan sang anak, karena sebelumnya si bocah pernah menipunya. Setelah ibu dan anak itu pergi, si Patrick langsung turun ke bawah, namun kakinya malah terpleset akibat cairan es krim itu yang berceceran. Kelakuan konyol si Patrick hampir saja ketahuan oleh sang bos, namun lagi dan lagi Patrick selalu mendapat keberuntungan. Saat itu si Patrick pun berjaga-jaga di atas lantai. Di sana dia bertemu dengan seseorang pria penjual parfum. Si Patrick menghampiri agar si pria itu menyemprotkan parfum ke seluruh pakaiannya. Berulang kali si Patrick terus-menerus memintanya agar tetap disemprotkan, sehingga hal itu membuat si pria itu pingsan akibat wanginya terlalu barbar. Si Patrick kemudian langsung menyembunyikan pria tadi dan ia langsung mengambil pakaiannya untuk menggantikan si pria itu untuk menjual parfum-parfum tersebut. Namun justru si Patrick malah merusaknya. Ia pun mencoba mempromosikan kepada para pengunjung satu persatu dengan cara menyemprotkan ke wajah. Namun mereka tidak membelinya, hingga saat itu ada si kakek tua yang melintas tepat di hadapan si Patrick. Ia pun langsung menawarkannya, namun si kakek itu langsung segera pergi dari sana. Tentunya hal itu membuat si Patrick langsung segera mengejar secara brutal. Aksi kejar-kejaran tak terelakkan, si kakek itu melemparkan barang-barang yang ada di sekitarnya untuk mencegah agar si Patrick tidak mengejarnya lagi. Namun si Patrick yang memang dasarnya sedikit bangsat tidak memperdulikan hal itu sama sekali. Dia tetap mengejarnya hingga si kakek tua itu langsung menutupnya menggunakan pintu jeruji besi. Akan tetapi siapa yang menyangka dengan sangat mudah si Patrick bisa berhasil melewatinya. Akhirnya si kakek tua yang ketakutan itu terpaksa mau menghirup parfum tersebut. Setelah si kakek menghirup aroma wangi, ternyata si kakek itu langsung meninggal, membuat arwahnya langsung keluar. Si Patrick kemudian langsung membanting parfum itu serta segera pergi dari tempat tersebut. Bertepatan dengan itu, ternyata sang bos lewat dan melihat tempat itu kotor. Karyawan langsung segera dipanggil. Sementara itu terlihat si Patrick sudah berada di lantai baru. Di sana wajahnya langsung ditabok oleh aroma parfum itu. Di samping itu terdapat seorang pegawai yang dimarahi oleh customer. Si customer itu ngamuk ingin bertemu dengan manajernya. Tak lama si Patrick datang sehingga si customer itu merasa bahwa si Patrick sang manajer. Mendengar itu si Patrick sangat senang. Si customer itu ternyata membutuhkan bola golf yang sempurna untuk tongkat pemukul istimewanya. Patrick yang melihat itu kemudian dengan profesional langsung mengambil tongkat itu untuk diuji. Tentunya si customer itu sangat marah karena tongkat kesayangannya diambil begitu saja.
Si Patrick kemudian langsung mencoba untuk memukul bola golf itu hingga mengenai kaca sampai pecah. My club. Aksinya gak sampai di situ saja guys, dia pun menggunakan bola jenis baru hingga membuat si customer jengkel. Bahkan sempat-sempatnya si kepala customer juga ikut dipukul. Si Patrick memiliki sebuah ide lain, ia langsung segera mengambil bola bowling yang sangat berat. Hingga ketika bola itu dipukul, seketika tongkat itu langsung pada bengkok-bengkok. Karena tongkatnya rusak, si customer itu pun bersedih dan menangis karena dia sudah tak bisa lagi bermain golf. Si Patrick kemudian berusaha untuk menghibur dengan cara menyuruh si customer untuk naik mesin tangga yang berjalan menurun. Sedangkan si customer itu harus berjalan naik hingga membuat orang-orang yang berada di sana langsung diangkat oleh customer itu. Akhirnya karena keberatan beban membuatnya jatuh terguling mengenai si Patrick. Terlihat saat itu si Patrick sedang error karena ketiban banyak orang. Hingga ketika dia melangkah ke mesin tangga yang berjalan, membuatnya malah masuk terpelosok. Si Patrick mengira bahwa kini ia sudah dipindahkan ke departemen baru tempat menjual kasur. Sedangkan di tempat yang lain, lagi-lagi sang bos menemukan kekacauan yang sudah dibuat oleh si Patrick, yaitu anak buahnya. Si customer yang sudah babak belur langsung melaporkan hal itu kepada sang bos tentang si karyawan yang sangat berbuat ceroboh merugikan banyak pelanggan. Sementara itu, si Patrick telah dipanggil oleh salah satu pembeli yang ingin membeli kasur baru serta menanyakan kasur yang paling kenyal untuk dipakai. Namun lagi dan lagi si Patrick malah membuat kekacauan ketika ia sedang mencoba kasur tersebut. Sehingga karena loncatannya kekencangan membuat ia menghancurkan lantai-lantai atas dan di tempat itulah si Patrick berada, membuat si pria yang sebelumnya duduk terlempar ke atas. Si Patrick kemudian duduk sembari memainkan Rubik karena sulit dimainkan, akhirnya membuat ia jengkel dan memukulnya hingga peot. Akhirnya TV itu menyala yang menampilkan berita tentang ayah Patrick yang kehilangan anaknya. Si Patrick justru tidak melihat berita itu, namun sang ayah meski sang anak menghilang, namun kabar baiknya dia bisa menggantikan acara TV si Patrick. Akhirnya setelah mendengar kata-kata itu, si Patrick pun melihat siaran ke televisi tentang cara pembuatan makanan bersama dengan anggota keluarga lainnya. Namun si Patrick nggak bersedih sama sekali, kemudian tak lama dari itu datanglah si bos yang mengira bahwa dia adalah anak buahnya. Dia pun langsung mengadu tentang pekerjaannya yang sudah membuat usahanya hancur. Mereka harus segera menemukan si pegawai itu sebelum merusak tempat milik mereka. Si bos telah membawa sheriff untuk menangani kasus ini, kemudian untuk mengusut tuntas mereka mendatangkan beberapa orang yang telah menjadi korban kebodohan dari si Patrick. Smell terrible. Oh, I know the type. Mereka nggak sadar jika di depan matanya adalah si pelaku. Para korban menjelaskan berbagai ciri-ciri si pelaku. Si sheriff itu pun langsung menggambar sketsa dan setelah jadi gambar itu akhirnya si bos tahu jika yang dimaksud ternyata si Patrick karyawan barunya. Ketika si Patrick melihat gambar dirinya, ia pun justru malah ketawa karena dia tidak mengenalinya. Sehingga membuat rambut palsu itu terjatuh di gambar sketsa. Yang kebetulan rambut itu malah jadi kumis. Nah disinilah si Patrick lagi dan lagi melakukan aksi konyolnya. Yang dimana dia malah menfitnah ayahnya sendiri karena sama-sama memiliki kumis. Sehingga para petugas polisi langsung segera bergegas pergi untuk menghajar ayah Patrick di acara TV itu. Dan setelah itu terjadi, si Patrick malah ngambil lagi rambut palsu itu, sehingga sang bos akhirnya benar-benar sadar jika pelakunya ternyata ada di hadapannya. Seketika itu sang bos langsung segera memecat si Patrick serta memberi uang pesangon yang jumlahnya sangat banyak. Gak lama dari itu, salah satu pegawai akuntan mengatakan bahwa toko mereka sudah bangkrut dan uang pesangon yang diberikan kepada si Patrick merupakan uang terakhir perusahaan mereka. Beruntungnya dengan uang itu si Patrick langsung membeli dan mengakuisisi toko itu karena harganya menurun drastis hanya $1. Sehingga mau tak mau untuk melanjutkan hidup sang bos harus menjadi karyawan si Patrick. Dan di akhir film terlihat sang bos sedang mengepel lantai, sedangkan si Patrick pulang membawa semua barang-barang yang sebelumnya telah ia pesan. Yang kemudian film pun berakhir guys.